Baik, selamat pagi teman-teman. Saya atas nama Pascalis Rivaldo Play sebagai moderator di kelompok 3. Yang kami membawa materi ini yaitu kekuasaan, tugas dan wewenang pemerintahan. Sebelum itu, saya memperkenalkan nama-nama kelompok kami, yaitu satu Apolinaris Nesali, yang kedua Nabila Putri Aulia, yang ketiga Jeli Trianti Maria Heli, yang keempat saya sendiri moderator yaitu Pascalis Rivaldo Play, yang kelima Edmundo GF Meo, yang keenam Wengri Renita Hawehu, yang ketujuh Asni Yunita Habumau. Langsung saja kita ke materi. Yang pembawa materi pertama yaitu Nabila Putri Aulia. Saya persilahkan. Baik, saya di sini sebagai pemateri pertama yaitu tentang kekuasaan, tugas, dan wewenang pemerintahan. Yang pertama, kekuasaan. Kekuasaan secara umum adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan para pelaku. Kekuasaan itu adalah wewenang atas suatu atau untuk menentukan, pemerintah, mewakili, mengutus, dan sebagainya. Sedangkan menurut para ahli, menurut Charlotte de Laswell dan Abraham Kaplan, kekuasaan itu merupakan hubungan yang terjalin antara individu atau sesekelompok individu dengan lainnya, dalam hal menentukan tindakan agar terarah sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak tersebut. Yang kedua, menurut Meriam Budiarjo, yaitu kekuasaan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk bisa mempengaruhi tingkah laku orang lain atau kelompok, sehingga tingkah laku tersebut dapat sesuai dengan tujuan orang atau kelompok yang berkuasa. Selanjutnya saya akan berikan kepada Jenny Trianti untuk membacakan materi. Kepadanya saya persilahkan. Jadi baik, saya di sini sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi dari teman Nabila. Menurut Gibson, pengertian kekuasaan yaitu kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk mendapatkan sesuatu sesuai dengan cara yang diinginkan atau dikehendaki. Menurut M.R. Markford, kekuasaan yaitu kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku seseorang atau kelompok orang secara langsung dengan memberi isyarat atau perintah maupun secara tidak langsung dengan bantuan orang lain atau menggunakan alat. Kusnardi dan Harmaili Ibrahim memakai pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian antara lain legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Pada hakikatnya, pembagian kekuasaan dapat dibagi ke dalam dua cara, yaitu yang pertama secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatnya. Maksudnya, pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintah, misalnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam negara kesatuan, atau antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian dalam suatu negara federal. Yang kedua, secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Dalam pembagian ini lebih menitik beratkan pada pembedaan antara fungsi pemerintah yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak terlepas dari ajaran Trias Politica Montesquieu. Ajaran Trias Politica tersebut adalah ajaran tentang pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga, yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif, yang kemudian masing-masing kekuasaan tersebut dalam pelaksanaannya itu diserahkan kepada badan mandiri. Artinya masing-masing badan itu satu sama lain tidak dapat saling memengaruhi dan tidak dapat saling meminta pertanggungjawaban. Jadi baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman Gabriel Mel. Oke, di sini saya sebagai pemateri ketiga, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Jenny Trianti Heli. Di sini tugas. Tugas adalah sesuatu yang wajib dikerjakan atau suatu perintah yang telah ditentukan untuk dilakukan. Pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang, pekerjaan yang dibebankan, dan hendaklah dijalankan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Sedangkan menurut para ahli, yang pertama, di sini menurut Metijat tahun 1998, tugas adalah suatu bagian atau suatu unsur atau suatu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur,
atau elemen atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap. Tugas-tugas pemerintah adalah tugas-tugas negara yang dilimpahkan atau dibebankan kepada pemerintah guna mencapai tujuan negara. Tugas negara lainnya dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Legislatif atau DPR, Mahkamah Agung, dan lembaga-lembaga tinggi lainnya. Oke, di sini tugas dan fungsi pemerintah ada juga terbagi dalam beberapa bagian. Pertama, bidang pemerintah. Yang kedua, bidang administrasi negara. Yang ketiga, pengurusan rumah tangga negara. Yang keempat, pembangunan. Yang kelima, pelestarian lingkungan hidup. Yang keenam, pengembangan kebudayaan nasional. Dan yang ketujuh, bisnis atau niaga. Oke, di sini saya akan memberikan kesempatan untuk teman Wengri Haupenu untuk melanjutkan materi yang keempat. Oke, saya persilahkan. Baik, di sini saya sebagai pemateri keempat, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Ketiga Meo, yaitu tugas dan fungsi pemerintah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bidang pemerintahan. Mengembangkan dan menegakkan persatuan nasional dan teritorial dengan menggunakan wibawa dan kekuasaan negara melalui peraturan perundang-undangan, pembinaan masyarakat, kepolisian, dan peradilan. Yang kedua, bidang administrasi negara. Tugas ini berupa penyelenggaraan atau pelaksanaan kehendak-kehendak serta keputusan pemerintah, menyelenggarakan dan menjalankan undang-undang. Juga pengendalian situasi dan kondisi negara, dapat mengetahui apa yang terjadi di dalam masyarakat. Yang ketiga, pengurusan rumah tangga negara. Masalah-masalah ini meliputi antara lain kepegawaian, keuangan, material, logistik, jaminan sosial, produksi, distribusi, lalu lintas angkutan dan komunikasi serta bidang kesehatan dan lain-lain. Yang keempat, pembangunan. Tata pembangunan terdiri dari beberapa perencanaan negara maupun daerah, penetapan pelaksanaan beserta anggarannya. Pembangunan dilakukan secara berencana, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kelima, pelestarian lingkungan hidup. Mengatur tata guna lingkungan, perlindungan lingkungan, dan penyehatan lingkungan dan lain sebagainya. Keenam, pengembangan kebudayaan nasional. Yang ada di dalam masyarakat, kebudayaan daerah-daerah perlu dikembangkan. Ketujuh, bisnis atau niaga. Bisnis bukan dagang, tetapi suatu kegiatan untuk melayani kebutuhan masyarakat atau umum, misalnya dinas kebersihan kota, rumah sakit, sekolahan, juga bidang-bidang usaha negara seperti BUMN dan BUMD. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri ke-5, yaitu Asni Yunita Habumau. Saya persilahkan. Oke, baik, saya pemateri yang kelima akan melanjutkan materi yang sebelumnya dibawakan oleh teman Wengri Renita Haupenu, yaitu tentang wewenang. Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau perintah untuk dilakukan atau tidak demi mencapai tujuan tertentu. Yang berikut yaitu wewenang menurut S.F. Marbun. Wewenang memiliki arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Pandangan mengenai sumber wewenang yaitu formal, bahwa wewenang dianugerahkan karena seseorang diwarisi sesuatu. Yang berikut yaitu wewenang presiden dan wakil presiden. Presiden sebagai kepala negara mempunyai tugas dan wewenang seperti berikut. Yang pertama, memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Yang kedua yaitu memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, mengajukan rancangan undang-undang bersama DPR. Yang keempat, serta mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman Apolinaris Naisali untuk
menyampaikan materi berikutnya. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Tuan Asni, yaitu pemerintah dan pemerintahan. Menurut R. Matzlever, pemerintah itu adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan bagaimana manusia itu bisa diperintah. Sedangkan menurut Schmadar, pemerintahan sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintah mesti memperhatikan pula ketentraman dan keterlibatan umum, tuntunan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh lingkungan, pengaturan komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat, legitimasi. Pemerintah dan pemerintahan mempunyai pengertian yang berbeda. Pertama, pemerintahan merujuk kepada orang atau alat perlengkapan, sedangkan pemerintahan menunjukkan bidang tugas atau fungsi. Dalam arti sempit, pemerintah hanya lembaga eksekutif saja, sedangkan dalam arti luas, pemerintah adalah semua lembaga negara yang terdiri dari lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemerintah dalam arti sempit adalah segala kegiatan, fungsi, tugas, dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan berlandaskan pada dasar negara, rakyat, atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. Jadi baik, inilah hasil presentasi kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas teman-teman yang sudah menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Di sini saya menyimpulkan bahwa kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain. Dan juga tugas adalah sesuatu yang wajib dikerjakan atau suatu perintah yang telah ditentukan dan dilakukan. Dan wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau perintah untuk dilakukan atau tidak demi mencapai tujuan tertentu. Baik, inilah hasil diskusi kelompok kami. Apabila ada kesalahan dari segi kata dan penyebutan nama, saya selaku moderator mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dah.